di sini tadi judulnya sudah disampaikan oleh Ananda Sonya bahwa belajar untuk mengelola stres itu ya. Nah, Bapak Ibu dan Ananda yang saya hormati, stres ini bisa terjadi kepada siapa saja ya, baik yang belum atau sudah bekerja. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tentunya aktivitasnya sangat terbatas. Lebih sering di rumah gitu, dan itu akan memacu stres. Nah, stres ini perlu dikelola untuk menjaga kesehatan mental tuh ya. Manajemen stres juga saat belajar atau bekerja perlu dilakukan ya. Nah, kita akan mendengarkan pemaparan materi ini lebih detail dari Ibu Melva Lina Nainggolan SPD, dan karena waktunya juga sudah lewat dari jam 1 ya, nanti silakan untuk Bu Melva untuk langsung memaparkan materi, dan nanti setelah pemaparan materi kita akan ada sesi tanya jawab. Silakan bagi para hadirin atau Bapak, Ibu, atau Ananda-Ananda yang ingin bertanya atau ingin sharing, diperbolehkan ya, diperkenankan baik melalui voice atau chat. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Melva untuk pemaparan materi. Ya, baik. Terima kasih untuk Ibu Moderator, Ibu Saryati. Sebelumnya saya mau sapa dulu semuanya ya. Ya, terima kasih dan selamat siang menjelang sore untuk kita semuanya, untuk Bapak Ibu serta Ananda sekalian yang sudah bergabung di acara webinar kami kali ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan hari ini juga bisa kita selesaikan setiap aktivitas kita untuk hari ini ya. Ya, perkenalkan, nama saya Melva Lina Nainggolan. Saya mengajar di SMK Yadika 13. Mungkin ada yang sudah familiar dengan SMK Yadika 13, dan bagi yang belum familiar dengan SMK Yadika 13, salam kenal untuk Bapak Ibu dan Anda kalian semua. Baiklah. Ya, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu stres gitu. Ya, stres adalah hal normal yang pernah dialami oleh setiap orang. Ya, stres normal bisa memberikan dampak positif, misalnya membantu kita bekerja lebih cepat ketika mengejar masa tenggang waktu ataupun sudah dikejar deadline gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, stres ini merujuk pada persepsi psikologis tentang tekanan saat menghadapi masalah misalnya, dan respon tubuh terhadapnya. Ya, stres juga biasanya bisa muncul karena adanya peristiwa yang memicu, baik itu internal dan eksternal. Misalnya tiba-tiba dimarahi terus terancam kehilangan pekerjaan yang menumpuk, jadi bingung membagi waktu gitu ya. Apalagi juga saat kita mikirin utang gitu ya. Hal mungkin yang bisa membuat kita stres, contohnya kita diharuskan untuk tinggal di rumah ataupun tidak boleh melakukan intensitas di luar rumah terlalu sering gitu ya. Oke, jadi itu semua pasti bisa menimbulkan stres. Yang biasanya mungkin kita bisa keluar ataupun bisa ke mall ataupun bisa belanja-belanja gitu ya, ataupun bisa hangout atau ketemu dengan teman-teman, tapi sekarang semuanya dibatasin gitu. Dan khususnya untuk anak-anak sekolah sekarang juga mungkin bisa pernah mengalami stres. Stresnya itu bisa tugasnya menumpuk ya, belum tugas dari satu guru ditambah lagi dengan guru yang lain, bingung membagi waktunya seperti apa gitu. Nah, begitupun juga mungkin dengan para bapak ibu guru yang harus mengajar lewat online seperti ini, apalagi kalau misalnya gurunya sudah melek teknologi sih it's okay gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak terbiasa dengan teknologi ataupun tidak bisa menggunakan komputer ataupun aplikasi yang lainnya, itu akan sangat-sangat membuat kita stres gitu. Oke, selanjutnya kita akan lihat
Ya, maaf. Oke, apa sih perasaan yang kita alami ya ketika kita sedang stres? Ya, yang pertama itu adalah cemas, pasti itu ya. Cemas, khawatir atau sedih yang berlebihan. Nah, ini nih semua nih, cemas, khawatir ataupun sedih yang berlebihan ini bisa membuat kita sakit kepala ataupun bisa juga membuat kita apa namanya deg-degan gitu ya, atau mungkin bisa membuat kita juga tidak fokus gitu. Oke. Nah, yang kedua, perasaan yang kita alami saat kita sedang stres adalah mudah tersinggung. Ya, Bapak Ibu dan Anda sekalian, mudah tersinggung, cepat marah, padahal masalahnya itu tuh sepele gitu, tetapi bisa membuat kita cepat tersinggung atau gampang marah gitu. Ya, contohnya ada teman kita misalnya apa ya, teman kita memberitahukan sesuatu yang kita mungkin tidak sukai. Contoh misalnya ini, Miss Melva, kamu gimana sih itu cara berpakaiannya kok seperti itu, contoh ya kan. Padahal itu hal sepele, tapi itu bisa membuat kita gampang marah ketika kita saat sedang stres gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga juga adalah sulit konsentrasi ataupun sulit memusatkan perhatian. Benar sekali, ketika kita sedang dalam keadaan stres, terkadang kita tuh yang kita pikirkan adalah A, tetapi yang kita sampaikan B gitu ya. Jadi di situ juga otak dengan perkataan dan juga yang kita sampaikan itu berbeda. Kenapa? Karena kita saat itu sedang dalam keadaan stres. Ya, Bapak Ibu dan Anda sekalian. Nah, untuk itu kalau stres ini kita biarkan, ya bisa menimbulkan keluhan yang lebih berat dan gangguan kesehatan. Nah, kita semua pasti tidak ingin kesehatan kita terganggu hanya karena kita sedang mengalami stres. Nah, jadi sekarang kita akan lihat bagaimana mengatasi stres dan mempertahankan kesehatan jiwa ya. Sebenarnya untuk mengatasi stres itu, langkah pertama yang harus kita ketahui dalam mengatasi stres adalah dengan mengetahui apa sih yang menyebabkan kita stres. Ya, dengan begitu ketika kita mengetahui apa yang menyebabkan kita stres, dan perlu kita ketahui juga kita sendirilah yang tahu apa penyebabnya kita bisa stres. Ya, nah kemudian langkah yang kedua adalah di sini langkah yang kedua adalah bisa dengan membicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya, atau dengan kata lain bisa kita bilang ataupun bisa kita sebutkan, langkah untuk mengendalikan stres itu adalah mengeluarkan semua unek-unek kita. Ya, mengeluarkan semua unek-unek. Memang sih tidak semua orang gampang untuk mengeluarkan unek-unek karena dia berpikir ketika saya akan menyampaikan ini, kira-kira apa yang saya sampaikan ini bisa dia jaga nggak ya, nggak harus disampaikan sama orang misalnya gitu. Nah, untuk itu ketika kita saat menyampaikan unek-unek kita, kita harus tahu kepada siapa atau siapa orang yang kita percaya untuk kita bisa menyampaikan unek-unek kita ya. Nah, terus yang kedua juga bisa kita menyampaikan unek-unek kita kepada orang tersebut ataupun orang yang bersangkutan. Itu ya Bapak Ibu dan Ananda sekalian. Nah, terus ada juga yang menyampaikan unek-uneknya itu tuh lewat buku harian. Jadi ketika dia sedang stres, nah kemudian dia menuangkan semua apa yang menjadi beban pikirannya ataupun hal apa yang membuat dia tidak nyaman atau hal apa yang mengganggu pemikirannya saat itu. Nah, semua dituangkan di dalam buku harian, dan dengan menuliskan di sebuah buku harian itu bisa dianggap meredakan stres ya. Oke, yang ketiga adalah dengan olahraga. Kita semua pasti tahu ya Bapak Ibu dan Anda sekalian, olahraga bisa membuat tubuh kita sehat, tetapi perlu juga kita ketahui kalau olahraga ini ternyata bisa meredakan stres. Ya, olahraga misalnya mungkin bisa jalan kaki atau naik sepeda keliling komplek ya.
Jadi ketika kita sedang dilanda stres ataupun ketika kita sedang stres, kita bisa ambil waktu untuk olahraga, untuk menghindari ataupun untuk mengatasi stres kita, ya. Seperti yang tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan, ya, melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Ya, benar ya, kalau kita sedang saat stres, kita bisa melakukan apa saja yang kira-kira itu bisa meredakan stres kita. Yang penting kegiatan itu positif, jangan kegiatan yang akan menambah masalah ataupun beban kita. Itu ya Bapak Ibu. Nah, terus yang ketiga, langkah ketiga dalam mengatasi stres ataupun mempertahankan kesehatan jiwa adalah dengan meditasi ataupun menenangkan pikiran dengan cara relaksasi. Ya, meditasi contoh olahraga yang bisa untuk meditasi itu contohnya adalah yoga, ya. Dengan yoga bisa, ya, kalau yoga ini bisa mengajarkan kita bagaimana cara bermeditasi, ya. Oke, kemudian yang selanjutnya kembangkan hobi yang bermanfaat, ya. Langkah selanjutnya dalam mengatasi stres ataupun mempertahankan kesehatan jiwa adalah dengan mengembangkan hobi kita, ya, ataupun kita menjalani hobi kita. Nah, hobi kita itu apa saja? Berbeda-beda ya, macam-macam mungkin hobi setiap orang. Mungkin dia hobinya jalan ke mall, ataupun mungkin jalan ke mall terus bisa dengar musik, ya, hobinya bisa dengar musik atau bisa berkebun. Nah, jadi lakukanlah setiap hobi kalian, apapun hobi kalian itu yang bisa meredakan ataupun yang bisa mengatasi stres yang sedang Anda alami, ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan ibadah ataupun mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang mana ketika kita saat sedang stres, kita juga boleh doa ataupun ibadah gitu ya. Dengan ibadah, saya yakin kita akan merasa tenang, ya, karena di dalam setiap doa yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kita percaya kalau setiap masalah apapun pasti akan ada solusinya, ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah berpikir positif. Ya, berpikir positif itu maksudnya adalah kita bisa menjalani hidup kita pada masa sekarang, Bapak Ibu. Nah, jadi apapun yang kita alami di masa lalu itu tidak perlu untuk diingat-ingat lagi, tetapi kita harus belajar bagaimana menerima ataupun menjalani hidup kita masa sekarang, ya. Dengan begitu itu akan berdampak kepada kehidupan kita di masa depan, ya. Oke, kemudian kita juga harus tetap menjaga kesehatan, ya, seperti yang ada di sini dengan olahraga, aktivitas fisik secara teratur, tidur yang cukup juga benar, ya. Tidur yang cukup juga itu akan mengatasi stres kita. Karena ketika kita sedang stres, ya, otomatis pasti memang akan mengganggu kualitas tidur kita, tetapi kita harus bisa mengatasinya sendiri, ya Bapak Ibu. Kemudian juga dengan cara makan makanan bergizi seimbang dan serta menerapkan perilaku hidup bersih. Nah, oke. Ya, setiap orang pasti memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengatasi stres, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu dan Ananda sekalian mengalami kesulitan mencoba semua cara yang sudah ada yang sudah saya sampaikan secara sekaligus, mungkin kita bisa memilih satu atau dua cara yang menurut kita paling nyaman, ya. Jadi nggak mungkin langsung sekaligus kita lakukan gitu ya, tapi lakukanlah satu atau dua cara yang menurut kita itu bisa mengatasi stres kita, ya. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini, yaitu belajar mengelola stres. Ya, jadi setiap stres apapun yang menyebabkan kita stres, kita harus bisa mengelolanya sendiri, Bapak Ibu, karena ketika
ketika kita tidak bisa mengelola stres kita, maka akan berdampak negatif ya. Dampak negatif dari stres itu bisa membuat kita jadi sakit ataupun bisa juga mengganggu pola tidur kita, dan juga bahkan bisa orang stres itu bisa bisa menyebabkan obesitas loh Bapak Ibu. Nah, kenapa dia disebutkan bisa jadi obesitas? Nah, jadi ketika stres, ada orang yang ketika stres tapi selera makannya makin meningkat gitu ya Bapak Ibu. Yang mungkin ada di antara kita yang sudah bergabung di sini yang mungkin pernah mengalaminya. Saat dia sedang stres, semua makanan dihajar gitu ya. Dihajar maksudnya semua makanan dimakan gitu ya. Jadi nggak peduli, yang penting saya makan, ataupun misalnya, padahal itu salah Bapak Ibu ya. Padahal itu bisa menyebabkan kita obesitas, yang artinya kelebihan berat badan ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada moderator kami ataupun moderator saya, Ibu Saryati. Silakan Ibu Saryati. Ya, terima kasih pada Bu Melva. Wah, menarik sekali ya tadi temanya ya, mana kita jadi bisa tahu bagaimana belajar mengelola stres. Tentunya yang disampaikan Bu Melva ini hal yang tidak sangat berat sebenarnya ya. Itu tentunya tadi juga disampaikan bahwa namanya stres itu ada dampak positif dan negatif. Dan kalau misalnya stresnya itu dibiarkan saja gitu ya, kita tidak kelola dengan baik, ternyata tidak hanya mental yang berpengaruh, tapi juga ke fisik gitu ya, akhirnya akan sakit. Nah, dari yang dipaparkan oleh Bu Melva, mungkin dari Bapak Ibu atau Ananda ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, kami persilakan. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Ada Bu Diana Santi dan Ibu Hijriani Mardo ya, yang mana beliau-beliau ini adalah instruktur kita di kelompok kelompok 7F ya, kelompok 7F. Kita sangat bangga sekali bisa dihadiri juga sama Bu Hijriani. Alhamdulillah sudah sehat ya Bu ya, Alhamdulillah sudah sehat Ibu. Sudah 2 minggu ini beliau sakit dan menunggu kabar kami juga sih. Mohon maaf ya, tidak secara pribadi menanyakan kabar Ibu, tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat. Nanti mungkin di sesi terakhir kita bisa mendengarkan juga nanti pesan dan kesannya dari beliau ya tentang seminar ini. Oke teman-teman, Bapak Ibu dan Ananda silakan bila ada pertanyaan atau mau sharing juga tentang cara mengendalikan stres tadi. Ada yang sudah nulis, oke. Ini sudah ada, Bu Melva, ada pertanyaan dari Bu Andini Rahmawati. Izin bertanya, Ibu, jika mengalami stres, baikkah jika kita makan buah-buahan dan coklat? Wah, enak banget coklat ya. Silakan Bu Melva. Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ketika kita sedang stres, baikkah kita memakan buah-buahan atau coklat? Kalau untuk buah-buahan mungkin bagus ya Bapak Ibu, karena itu juga bisa memberikan menyegarkan anggota tubuh kita ataupun pikiran kita. Tetapi kalau untuk coklat, sebagian orang mungkin berpendapat kalau kita makan coklat itu katanya bisa mengembalikan mood kita gitu ya. Nah itu benar, tetapi harus juga diperhatikan kadarnya. Kadarnya itu maksudnya jangan terlalu banyak gitu ya, karena terlalu banyak makan coklat juga sebenarnya tidak bagus untuk kesehatan. Itu aja. Oke, bagaimana Bu Rahmawati, Bu Andini dengan jawaban Bu Melva? Jadi tadi jawabannya oke, kalau buah-buahan malah kan memang menyehatkan ya Bu ya. Kalau coklat
dihitungkan juga dulu paling porsinya ya, kalau cuma satu sedikit nggak apa-apa. Jadi kalau kebanyakan itu malah menimbulkan obesitas juga ya, karena banyak. Iya benar sekali Bu. Kalorinya. Oke, sama-sama Ibu juga atas pertanyaannya. Silakan mungkin dari Ananda. Ini biasanya yang muda-muda juga ya, tidak harus yang istilahnya yang seperti kita yang sudah bekerja, tentunya yang muda juga pernah mengalami stres gitu ya, baik itu permasalahan tugas belajar sama PJJ ini, atau mungkin komunikasi dengan orang tua atau di rumah dengan saudara, mungkin ada masalah gitu. Silakan bisa sharing atau bisa ditanyakan. Silakan Bapak Ibu, mungkin atau ada yang mau di-sharing gitu ya, sharingkan dengan kami, atau mungkin masih ada yang kurang dengan apa yang saya sampaikan, silakan. Ya, mungkin bisa menambahkan juga. Iya benar. Siapa ini? Ada Ananda Neva ya, Neva kayaknya masih sekolah. Bu Widiantika, silakan Bu, mau bertanya. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, mungkin sambil ini ya, sambil siapa tahu mungkin pertanyaan akan menyusul. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari Bu Melva ya. Mungkin bukan penutup, tapi ingin sharing juga, kalau di saya biasanya setelah ada materi itu ada recalling. Nah, recalling itu maksudnya apa sih pencerahannya dari materi ini gitu. Nah, mungkin bisa di chat atau di voice saja gitu ya. Saya ingin bertanya pada beberapa teman atau beberapa Bapak Ibu. Di sini Bapak ada nggak ya? Oh ya, Ananda, mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Bu Melva, insight atau jadi pencerahannya dapat apa sih gitu ya? Atau mungkin mau ada sesuatu jadi tersemangati mau ngapain nih ke depan gitu dari materinya Bu Melva. Saya mungkin akan bertanya pertama ke Ananda Gladys nih, Gladys Arianti. Ananda Gladys, kira-kira tadi setelah mendapatkan materi yang dipaparkan oleh Bu Melva, bagaimana perasaan Ananda Gladys atau insight apa yang didapat dari pemaparan tersebut? Bisa melalui chat atau voice, silakan. Ya, bisa dituliskan di chat. Satu kata juga tidak apa-apa. Oh, ini ada pertanyaan. Saya mungkin menuntaskan dulu ya, yang dari Ananda Gladys gimana? Oke, sambil nunggu Ananda Gladys mencatat, saya bacakan pertanyaan dulu mungkin ya Bu Melva ya. Ya, silakan Bu. Dari Bu Widiantika ya, apa yang harus dilakukan jika stres dengan pelajaran? Ini Ibu apa Ananda ya? Dan biasanya jika stres mood kita jelek, akan membuat kita malas untuk Ananda Ibu, mohon maaf ya, mohon maaf saya, ya akan membuat kita malas untuk belajar. Apa yang harus dilakukan untuk menaikkan mood untuk belajar? Terima kasih ya, terima kasih juga Ananda Widya. Jadi pertanyaan itu Bu, untuk meningkatkan kembali mood yang turun gitu ya. Pengennya ya belajar kan semangat terus ya, tapi manusiawi dan normal sekali ada kalanya kita jadi mager gitu kan, apalagi pas PJJ online. Aduh, Google Meet lagi, aduh Zoom lagi gitu, tugas lagi. Nah, itu tipsnya seperti apa Bu? Iya, baik, langsung saya jawab ya Bu ya. Ya, silakan Bu. Untuk mungkin apalagi dalam keadaan sekarang ini ya, pandemi ini memang sangat-sangat tidak menyenangkan, apalagi untuk anak-anak yang ataupun siswa yang sedang belajar online, yang mungkin tugasnya banyak dari guru-gurunya ya, untuk terus gimana ya caranya biar bisa biar kita tuh bisa mood buat ngerjainnya gitu ya. Nah,
Sebenarnya itu dari diri kita sendiri ya. Jadi kita harus bisa mengatur waktu kita, ya. Bagaimana cara menunaikan mood kita? Mungkin kita bisa mengerjakan tugas ataupun mengerjakan pekerjaan sekolah, bisa kita sambil kerjakan sambil dengar musik, ya, yang bisa menaikkan mood kita, atau mungkin bisa ditemani dengan cemilan gitu. Jadi apapun yang bisa menaikkan mood kita saat mengerjakan tugas-tugas itu, boleh dengan seperti tadi yang dengar musik, atau tinggalkan dulu. Misalnya nih, numpuk nih tugasnya nih, kamu kerjakan 1 atau 2 aja dulu, jangan langsung sekaligus, otomatis itu akan membuat stres gitu ya. Tetapi cukup 1-2 mata pelajaran dulu, nah kemudian ambil waktu rehat sejenak gitu ya, nah kemudian nanti bisa dilanjutkan gitu. Mungkin itu aja Ibu. Iya, terima kasih Bu Melva. Ya, bagaimana tadi dengan jawabannya Ananda Widya? Sudah jelas ya? Jika sudah jelas atau kalau masih kurang dipahami atau masih ada yang kurang masih ada ini gitu, silahkan bisa disampaikan. Ya, jika sudah berarti sudah jelas ya. Kalau sudah jelas saya buka lagi. Berapa pertanyaan lagi Bu Melva? Mungkin 1 pertanyaan lagi. Apa bagaimana? Ya, silakan Ibu. 1 pertanyaan lagi Bapak Ibu Ananda. Jika ada pertanyaan atau mungkin di sini bisa sharing juga pengalaman pribadi atau pengalaman orang-orang terdekat gitu yang pernah merasakan stres berat misalnya, itu seperti apa. Di sini ada yang baru join, Miss Julie. Salam kenal Miss Julie. Selamat bergabung Ibu Julie. Bergabung. Ya, silakan jika ada yang ingin bertanya. Ananda Tasya mungkin, Ananda Theodora. Iya, terima kasih Miss Melva. Minta maaf baru sempat gabung ini, baru bisa join. Ya, salam kenal juga Ibu. Terima kasih. Salam kenal. Iya, materinya bagus banget. Iya, memang keadaan ini memang seperti itu ya, di kondisi memang, apalagi sama-sama kita ketahui di saat-saat ini sudah kelamaan banget mereka daring gitu. Daring. Ya, betul. Dan gak semua memang kayaknya kalau ini disebar ke anak-anak dan tahu caranya pasti seru banget ya. sayang anak-anak gak gabung. Iya, memang untuk mengelola stres di saat daring begini nih memang susah gampang, tapi mungkin satu pertanyaan Miss Melva untuk menghadapi anak-anak, apalagi kita kan ngajar di SMK, tahu sendiri ya Miss Melva ya. Iya. Iya. Bagaimana trik dan tipsnya untuk mereka supaya lebih komit untuk pembelajaran daring, selain mereka juga supaya nggak stres, itu tips-nya gimana gitu ya, untuk terutama untuk anak laki-laki. Miss Melva, barangkali Miss Julie bisa ini nih, bisa dapat pembelajaran juga. Iya, baik, langsung saya jawab ya Bu ya. Iya. Kalau untuk trik ataupun tipsnya, menurut pengalaman saya ya, apalagi saya khususnya adalah wali kelas untuk otomotif, yang mana untuk mengembalikan ataupun supaya mood mereka atau semangat mereka untuk tetap bisa belajar di saat pandemi sekarang ini memang sangat-sangat susah gampang sih Bu gitu. Nah, yang pertama sih kalau saya, pengalaman saya akan tanamkan ke diri mereka dulu ya, untuk menerima keadaan terlebih dahulu ya. Jadi kita harus bisa menerima keadaan dulu. Ketika kita bisa menerima keadaan sekarang ini ya, saya yakin apapun itu kita akan berusaha semaksimal mungkin, ataupun kita sendiri akan berusaha bagaimana caranya untuk kita bisa tetap semangat ataupun tetap bisa mood kita tetap bagus
Ya walaupun kadang-kadang mungkin ada hal di luar dari pembelajaran yang bisa buat kita itu tidak semangat ataupun tidak mood gitu ya Bu. Nah kalau untuk anak otomotif sih seperti itu. Yang pertama sekali saya selalu tanamkan ke mereka, kamu harus bisa menerima keadaan ini dulu. Nah terus yang kedua, ketika kamu sudah menerima keadaan ini, tanamkan juga di dalam diri kamu ya apa tujuan kamu ke depan atau apa cita-cita kamu. Nah, ketika kamu mempunyai sebuah cita-cita, saya yakin keadaan apapun yang menghalangi, saya yakin pasti kalian akan berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk menggapai cita-cita kalian. Itu sih Bu, kalau untuk anak otomotif ya. Nah, ya walaupun memang 1-2 orang tetap masih ada yang masih males-malesan gitu. Nah, dan juga tetap harus ada andil daripada orang tua di saat sekarang ini ya, karena memang keadaan sekarang ini membuat anak-anak ini jadi kurang perhatian sih kalau kata saya ya, kalau pengalaman saya dari anak-anak otomotif gitu Bu. Iya betul, memang mereka banyak kurang perhatian ya, dan juga kurang motivasi juga ya, salah satunya ya Miss Melva ya. Iya benar. Jadi memang nggak gampang juga sih kita jadi guru sekaligus orang tua buat mereka, karena mereka di rumah aja ibaratnya kurang gitu ya, gimana mereka di sekolah, tapi memang ini tantangan kita. Terima kasih Miss Melva atas jawabannya. Iya sama-sama Ibu Juli. Ya, terima kasih Miss Julie atas pertanyaannya yang juga jadi wawasan saya juga, buat saya juga gitu ya, karena sama-sama guru. Intinya memang kalau online ini tidak pernah maksimal. Ya, Bapak Ibu Ananda, mungkin pertanyaan sudah 3 pertanyaan ini Bu Melva, mau ditambah lagi? Bagaimana, ada penambahan? Kalau sudah tidak ada yang bertanya, mungkin cukup kali ya Bu. Cukup ya, oke sudah cukup. Dari narasumber atau presenter mungkin ada closing statement sebelum saya nanti akan minta Bu Hijriani atau Bu Diana Santi menyampaikan sesuatu atau pesan dan kesan dari webinar ini. Silakan Bu Melva, ada closing statement. Untuk closing statement saya untuk hari ini adalah jangan biarkan dirimu mengalami stres ya dalam keadaan apapun, tetapi carilah apapun yang bisa membuat kita bahagia dan apapun yang bisa membuat kita tertawa. Itu saja sih Bu. Ya, terima kasih Bu Melva, keren banget, luar biasa Bu Melva untuk materi dan tadi ya motivasi dari Bu Melva. Jangan biarkan diri sendiri kita menjadi stres, intinya ya tetap tersenyum dan tetap tertawa. Oke, Bapak Ibu dan Ananda, untuk selanjutnya mungkin dari Bu Hijriani atau dari Bu Diana, Bu bisa menyampaikan sesuatu untuk kami di sini. Siang ini kita tadi sudah mendengarkan pemaparan materi dari Bu Melva. Saya sebagai moderator juga mungkin masih ada kekurangan dan kesalahan ya. Dan ini Ananda Sonya yang sebagai hostnya udah keren, membantu juga nih. Dari SMK Yadika juga sama dengan Bu Melva. Mangga Bu Hijriani atau Bu Diana, mangga Bu Diana. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, nggak apa-apa ya, sepertinya ini Ibu dan Ananda semua. Wah, luar biasa sekali ya, materinya sangat menarik. Terima kasih Miss Melva gitu, apalagi ini mengelola stres di saat situasi pandemi seperti ini ya. Saya pikir juga ini tidak hanya bagi kita sebagai para pendidik, tetapi juga bagi anak didik kita gitu, para peserta didik kita. Ini luar biasa. Semoga tips-tips dari Bu Melva ini bisa memberikan dan mengimplementasikan oleh kita semua gitu ya Bu Melva ya. Terima kasih. Ya baik Ibu, terima kasih.
kegiatan hari ini gitu ya, webinar kali ini kolaborasi yang sangat baik juga, baik dari host, moderator, dan juga presenter tentunya ya, membawakan materi yang sangat menarik gitu. Ini juga saya welcome back gitu ya kepada Ibu Hijriani. Alhamdulillah sudah sehat Ibu, semoga senantiasa sehat selalu gitu ya. Selamat bergabung kembali, mudah-mudahan kita semua bisa berkolaborasi dengan baik kembali gitu sampai nanti di akhir penugasan, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan itu materinya dapat bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Ada sedikit mungkin saran dari saya ya Ibu Melva dan juga semuanya. Mungkin nanti saat saat presentasi boleh disampaikan nanti PowerPoint-nya full screen ya Bu ya. Jadi tadi saya sempat mau bilang di tengah-tengah, tetapi kan khawatir nanti biasanya kita ketika kita presentasi sering lupa gitu ya gitu. Tapi mudah-mudahan nanti next siapapun itu nanti gitu ya, siapapun itu, sepertinya tidak hanya Miss Melva tapi semuanya nanti ketika presentasi angka baiknya mungkin full screen gitu ya gitu, sehingga ya baik, terima kasih. Saya juga sering lupa gitu Bu, tapi mudah-mudahan nanti siapapun saling mengingatkan gitu, baik itu dari host ataupun nanti dari moderator gitu, boleh tidak apa-apa gitu, jadi saling mengingatkan sehingga kita juga melihat, karena kan untuk join ke sini terkadang ada yang dari handphone gitu, kemudian juga ada yang dari laptop gitu. Nah, apalagi kalau misalkan dari handphone, saya sendiri joinnya dengan menggunakan handphone gitu, sehingga tulisannya kan kecil-kecil gitu, meskipun itu sebenarnya bisa saja gitu diperbesar gitu. Tidak jelas Ibu ya tadi lihat jadi. Tapi ya maaf Ibu, jadi kan tadi itu tadi karena ada kesalahan teknis jadi mendadak panik gitu. Iya Ibu, tidak apa-apa, wajar sekali karena kan ya, namanya juga kita kan sama-sama belajar gitu. Saya juga sama-sama belajar dari Bapak Ibu gitu, dari Ananda semua gitu. Tidak apa-apa karena kita kan saling mengingatkan gitu, saling membantu gitu, tidak menjadi masalah gitu. Dan alhamdulillah gitu, luar biasa. Ini kan sebenarnya ini pertama kali menjadi presenter ya Miss Pelpa ya, dan juga bisa lihat udah sangat luar biasa sekali gitu, apalagi kan sudah biasa juga ya Bu ya menyampaikan materi gitu, dan itu sangat-sangat luar biasa gitu. Alhamdulillah gitu, sangat bermanfaat materinya, apalagi dalam situasi istilahnya update gitu ya Bu ya, dalam situasi seperti ini gitu. Nah itu dari saya gitu, dan ini juga Ananda Sonya juga sebagai host gitu, dan mungkin nanti setelah selesai ini nanti bisa dikembalikan lagi kepada host. Terus yang ingin saya tanyakan mungkin ini salah satu, apakah ada kendala terhadap rekaman Bu, Miss Melva? Tadi sih jadi kan tadi sempat tuh udah dimulai Bu, udah dimulai tuh sama hostnya. Nah, dan di situ memang bener-bener panik gitu kan, terus gimana ini buat ngerekamnya gitu ya. Alhamdulillah sih masih sempat ngerekam Bu. Oh gitu ya, oke, alhamdulillah ya Bu, jadi masih bisa gitu. Nah, buat siapapun juga gitu ya, nanti kalau misalkan presenter misalnya ada kendala, boleh di backup ya oleh siapapun, baik oleh moderator atau host, atau mungkin ada yang bisa membantu berkenan gitu, tidak menjadi masalah gitu. Jadi nanti khawatir nanti saat presenter ada kendala di tengah-tengah, atau mungkin biasanya sering ada ngehang gitu ya Bu, gitu, khawatirnya seperti itu. Nah itu boleh dibantu di backup gitu oleh siapapun yang berkenan gitu, baik oleh host atau moderator, atau mungkin oleh dari yang lainnya gitu, tidak menjadi masalah. Itu mungkin untuk perekaman ya Bu, gitu nanti ada kendala gitu, tapi alhamdulillah kalau misalkan baik-baik saja gitu. Itu mungkin dari saya masukannya untuk Bapak, Ibu semua dan Ananda juga gitu. Silahkan mungkin dari Ibu Hijriani apabila ada tambahan, silahkan. Terima kasih, luar biasa. Ya, terima kasih Bu Diana atas masukan sarannya ya. Jika tadi juga saya sempat sebenarnya mau nyolek Bu Melva, mohon maaf Bu Melva, PPT-nya kata saya kurang besar gitu ya, dan sampai lupa nyolek gitu. Mungkin nanti ke depan jadi bahan evaluasi buat kita ya Bu Melva ya. Ya. Dan saya rasa juga kalau seandainya pun sudah di tengah penyampaian materi, kalau memang keadaannya seperti itu, nggak apa-apa untuk langsung disampaikan Bu gitu. Iya, tadi saya juga sampai lupa, nggak enak juga. Oke, terima kasih Bu Diana. Mungkin dari Bu Hijriani, kita dengarkan dari Bu Hijriani untuk pesan dan kesan atau sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bu Saryati sama Sonia ya yang ada di fakultas dan semuanya. Mohon maaf saya tadi baru rumah ya dia. Jadi agak Suaranya putus-putus ya? putus-putus ya. Iya. Mohon maaf juga saya nggak berkabar. Ini benar-benar kalau sakit nggak bisa aktivitas sama sekali. Dan alhamdulillah bisa gabung lagi. Semoga setelah ini banyak peserta yang menyelesaikan tugasnya ya, biar kita semua bisa lulus sama-sama dari di sini. Bu Diana, makasih kemarin handle backup tugas saya untuk koordinasi. Beberapa masukan tadi sudah disampaikan sama Bu Diana tentang Win ya, yang harusnya full juga ini tentang rekaman, tapi all in bagus semuanya. Makasih Bu Indriani. Itu aja dari saya, semangat terus buat teman-teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Hijriani, ke Bapak Ibu Ananda, Ibu-Ibu dan Ananda yang kami hormati. Tadi sudah pemaparan dan hal-hal yang disampaikan dari instruktur kita. Mungkin dari moderator juga saya cukupkan sekian ya. Mungkin saya kembalikan kepada host Ananda Sonia. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah membantu jalannya acara pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada presenter yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Suaranya kecil ya. Suaranya kecil sayang. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memandu jalannya acara pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada presenter yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Serta terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, serta teman-teman semua yang sudah menyimak dari awal acara hingga akhir acara. Tidak terasa kita sudah di akhir pengunjung. Sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan sekali lagi untuk Bapak, Ibu, serta teman-teman semua untuk mengisi link absensi yang sudah kami share di kolom chat. Baik, mari kita tutup bersama-sama dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Sonia, Bu Hijriani. Terima kasih Sonia. Bu Melva, terima kasih. Mohon maaf ya kalau masih banyak kesalahan. Ya, sama-sama Ibu Saryati. Terima kasih juga sudah membantu untuk hari ini. Besok tetap semangat, kita mulai lagi yang baru ya Bu. Yang besok ya Bu ya. Gantian ya Bu. Ini saya sama hostnya malah belum kenalan ya Bu. Yang host buat besok. Nanti lewat Bu Melva aja berarti ya. Iya. Terima kasih Bu Melva. Sekali lagi. Langsung di end mungkin ya? Jangan dulu Bu. Jadi pesertanya dulu, baru kita akhir. Baik, kalau Ibu dan Ananda, saya izin maaf ya, semangat Ya terus. Ibu Diana, terima kasih. Ini Ibu dan Ananda semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga ya, Lev. Langsung ke room berikutnya ya, Bu ya. Kita langsung ke room berikutnya. Assalamualaikum.